Kalau di sini bicaranya pure hanya bara, nanti yang di PCMI itu akan berbicara mineral juga. Kita coba masuk ke sini dulu. Ya, kita lihat di sini ya, di Badan Sertifikasi Nasional ini diterbitkan di tahun 2019. Nah, yang terisi di sini ya, ini mulai dari isi prakata pendahuluan ya, di situ ada definisi dan sebagainya. Sampai di sini ada lampiran A tentang kriteria pelaporan, kemudian B itu pedoman kajian teknis, C itu format laporan sumber daya dan cadangan batubara yang dimestikan, dan kemudian ada ya di bawah 8 batubara. Spotted antara klasifikasi sumber daya dan flowchart. Nanti kita lihat sama-sama ya. Ya, ini pengantar ya. Jadi SNI itu sebenarnya sudah ada di tahun 2011 ya. Nah, SNI yang 2019 ini ya, penyempurnaan dengan judul Pedoman Pelaporan Hasil Eksplorasi Sumber Daya dan Cadangan Batubara ya, merupakan revisi dari SNI 515/2011, Pedoman Pelaporan Sumber Daya dan Tambang. Sehingga di revisi ini kita lihat tambahannya ya, revisi itu dilakukan pada bagian penjelasan ya, sumber daya cadangan, tingkat kalkulasi melakukan kajian, serta penambahan akan pelaporan yang akan ditangani oleh orang yang kompeten. Dalam hal ini adalah kompeten person. Nah, itu penting ya. Nah, standar ini disusun oleh Komite Teknis 7302 Teknik Pertambangan Mineral dan Batubara, dan standar ini telah disepakati oleh para pihak terkait stakeholder, yaitu perusahaan tambang, perguruan tinggi atau lembaga penelitian, dan teknis pada forum konsensus nasional yang dilaksanakan di Yogyakarta pada tanggal 4 September 2019 tahun lalu. Ya, standar ini telah melalui tahap jajak pendapat tanggal 20 September 2019 sampai dengan 18 November 2019 dengan hasil akhir disetujui menjadi SNI. Ya, penyusunan standar ini mengacu pada pedoman penulisan standar nasional Indonesia yang diterbitkan oleh BSN, yaitu Peraturan Kepala Badan Standarisasi Nasional Nomor 4 Tahun 2016. Ya. Perlu diperhatikan bahwa ada kemungkinan beberapa unsur dari dokumen standar ini dapat berupa hak paten. Ya, BSN tidak bertanggung jawab untuk mengidentifikasi salah satu atau seluruh hak paten yang ada. Ya, di sini kita lihat ya, batu bara merupakan bahan galian strategis dan salah satu bahan baku energi nasional yang mempunyai peran yang besar dalam pembangunan nasional. Nah, informasi mengenai sumber daya dan cadangan batu bara menjadi hal yang mendasar dalam merencanakan strategi kebijakan energi nasional. Ya. Pemanfaatan batu bara sebagai energi baik, ya, sebagai energi baik atau green energy, ya, untuk keperluan domestik seperti pada sektor industri dan pembangkit tenaga listrik atau untuk ekspor. Dan dengan itu pemerintah telah melibatkan swasta dan pengusaha pengembangan batu bara. SNI 5015/2011 ya, perlu diperbaiki sesuai dengan perkembangan industri dan ekonomi. Standar ini berdasarkan ya, materiality, kemudian ketiga kompetensi atau kompeten, yang keempat tiga ini ya, transparansi, materialitas, dan kompetensi ya, tiga. Transparansi mensyaratkan lapor cukup jelas, tidak ambigu, ya, tidak ada kata bermakna ganda, dan tidak menyesatkan. Ya.
itu dari segi transparansi. Kemudian materialitas mensyaratkan laporan berisi semua informasi yang relevan, pantas dan wajar untuk keperluan pengambilan yang tepat dan berimbang. Nah, kompetensi mensyaratkan bahwa laporan ini dikerjakan oleh orang yang mumpuni, ya, bertanggung jawab dan berpengalaman, ya, juga mendasarkan kaidah pertambangan yang baik dan benar atau good mining practice, ya. Cara penggolongan sumber daya dan cadangan batu bara di Indonesia masih beragam sehingga dirasakan perlu untuk membuat suatu standar yang dapat digunakan sebagai pedoman dalam pengklasifikasian sumber daya dan cadangan batu bara Indonesia. Ya. Nah, diharapkan ya dengan standar ini sesuai dengan kebutuhan industri dan perkembangan ekonomi yang berkaitan dengan penyertaan mengenai kuantitas dan kualitas sumber daya dan cadangan. Kenapa? Sudah, lihat makanya. Ya, ini maaf. Kita lihat ya, mulai dari definisi, dari Mulut bermata. Hanya mulut Tuan bersuara. istilah dan definisi ya. Darah. Itu terdapat senyawa organik karbonan ya, termasuk secara rendah dan seluruh tumbuhan. Kemudian ada Tidak mandi, tidak harum. box research ya, metode penggambaran kelompok data melalui nilai kuartil maksimum dan minimum, jadi kita harus bisa menguasai statistik. Kemudian bullseye yaitu kontur pola melingkar, nah ini ya yang bulat-bulat itu pada garis kontur, jadi diakibatkan oleh anomali nilai yang ekstrim sehingga nilai data yang ada di sekitarnya. Karena itu ya secara umum seperti kalimat di bawah ini ya, cadangan batu bara itu bagian dari sumber daya terunjuk dan atau terukur ya, masih sama seperti yang kita baca kemarin, dan dapat ditambang secara ekonomis. Nah, jadi nanti kita lihat ya bagaimana cadangan ini Majnun ya nanti terbagi ya, ada cadangan terbukti, kemudian ada terkira batu bara tidak tertambang, ada kolar enggak. Ini ada definisi ya, kalian baca sendiri untuk eksplorasi itu apa ya, prinsip faktor pengubah sentori batu bara ya, kecenderungan permukaan atau surface. Ada geological assurance ya, kemarin sempat kita bahas juga ya, apa sih keyakinan geologi itu ya, itu ketika keyakinan keberadaan lapisan batu bara yang ditentukan oleh tingkat kerapatan, keandalan titik pengamatan geologi, interpretasi geologi yang meliputi ketebalan, kemiringan lapisan, kemelurusan dan sebaran lapisan batu bara, struktur geologi, ketebalan tanah penutup, kualitas dan kualitas batu bara sesuai dengan tingkat penyelidikan. Ya. Jadi, nah ini ada tambahan lagi ya, orang yang kompeten atau kompeten person. Ya. Orang yang memiliki pengetahuan, kemampuan dan pengalaman paling kurang 5 tahun. Nah, 5 tahun yang relevan untuk melakukan pelaporan hasil eksplorasi dan atau estimasi sumber daya dan atau estimasi cadangan batu bara yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi ini tambahannya ya di SNI ini, kalian bisa baca lagi definisi-definisi ini ya, ini cukup banyak. Ini ya, ada apa, sumber daya tereka, sumber daya terindikasi atau terunjuk, daya terukur. Nah, ini lengkap ya, definisi dan penjelasannya ada untuk masing-masing tahapan eksplorasi ya. Kita nanti kalian bisa baca sendiri, kita langsung lihat ke tabelnya saja. Nah ini ya, masih terlihat ya tabelnya ini Pak. Oke, jadi tabel ini
masih sama dengan yang 2011 ya, SNI 2011. Jadi parameter untuk penentuan kondisi geologi itu ada 3 ya. Yang pertama sedimentasi, yang kedua tektonik, yang ketiga variasi kualitas. Nah, di mana kondisi geologi itu cuma dibagi 3 saja ya. Kondisi geologi yang sederhana, moderat, dan kompleks. Nah, coba kita lihat yang pertama parameter sedimentasi. Sedimentasi itu ada beberapa subparameter atau komponennya. Yang pertama variasi ketebalan. Kalau dia sedikit bervariasi, maka dia kondisi geologi sederhana. Dia bervariasi, itu moderat. Dan kemudian kalau sangat bervariasi, ini kompleks. Nah, berarti ketebalan ini, kalau dia sama semua, ya misalnya 2 meter semua itu batu bara, dari ujung utara sampai ujung selatan, ya, maka dia sedikit bervariasi. Tapi kalau ketebalannya ini tidak konsisten, ya, di sini 2 meter, terus di bagian tengahnya dia menipis jadi 1 meter, kemudian bagian sisi utaranya tebal jadi 5 meter, maka dia bervariasi, ya, itu sudah moderat. Nah, bagaimana kalau dia di sisi selatan 2 meter, terus tiba-tiba hilang, ya, menipis, kemudian menebal lagi, ya, sampai puluhan meter, ya, atau bahkan dia bercabang, ya, dari yang 2 meter tadi dia bercabang. Jadi yang di atasnya 1,5, di bawahnya 20 cm, ya, mungkin menjauh seperti itu. Nah, dia sangat bervariasi. Maka dia kondisinya kompleks. Kemudian kesinambungan, ya, atau kemenerusan, ya. Jadi kalau dia menerus sampai ribuan meter, ya, atau kilometer, maka dia sederhana. Kalau dia ratusan meter, dia moderat. Kalau dia hanya puluhan meter, dia kompleks. Itu mudah sekali, ya. Jadi kita tinggal melihat dulu secara hasil eksplorasinya, apakah ini menerus atau tidak. Kalau dia menerusnya ini kita ukur hanya puluhan meter, berarti dia kompleks. Kalau dia sampai ratusan meter, dia moderat. Kalau dia panjang sampai kilometer, nah, dia sederhana. Kemudian percabangan, ya, percabangannya kalau dia percabangannya tidak ada, ya, artinya dia konsisten satu sim saja, satu lapis saja, maka dia sederhana. Tapi kalau dia bercabang, ya, jadi misalnya sim F dia bercabang menjadi F upper dan F lower, yang mungkin cabangnya cuma 2, ini masuk moderat. Tapi kalau cabangnya ini sampai 3 atau 4 korde, ya, jadi dia F uppernya ini terbagi lagi, F upper terbagi lagi menjadi F upper lower, F upper lower, gitu, ya, sampai korde keempat sampai orde berikutnya, maka dia termasuk yang kompleks. Itu dari segi sedimentasi. Nah, kemudian yang kedua dari segi tektonik. Ya, dari segi tektonik berarti struktur, ya, struktur geologi yang terjadi di daerah tersebut. Nah, ada yang pertama berupa sesar atau patahan, yang kedua lipatan, yang ketiga intrusi, ya, intrusi magma, ya, yang keempat kemiringan. Nah, bisa lihat kalau pada komponen sederhana, maka hampir tidak ada strukturnya, ya, baik itu sesar, ya, mungkin kalau lipatan ada tapi landai, gitu, ya. Intrusinya juga tidak ada, ya, kemiringannya landai. Kemudian kalau di kondisi yang moderat, ada sesar tapi jarang, maksudnya jarang ini ada, ya, tapi hanya satu, seperti itu, ya. Kemudian kalau dia perlipatan, terlipat sedang aja, dia tidak sampai yang terjal, gitu, ya, yang kemudian kondisi geologi yang kompleks. Nah, ini yang struktur geologinya atau patahannya rapat, jadi dia ada 2, 3 sampai patahan di situ. Kemudian batuannya juga terlipat kuat, dan batuannya juga terlipat kuat, ya. Ini sangat parameter untuk kondisi yang kompleks. Jadi mudah sekali, ya, kalau kalian mau apa, ya, nanti kita bahas. Dari variasi kualitas, ya, kualitas ini artinya
kalori ya, kalau batu bara kalori, kemudian strukturnya, kemudian moisture-nya, ya, kemudian ethyl maternya, ya, fixed karbonnya, ya, jadi dia sedikit bervariasi ya, atau dia aja ya sulfurnya rendah semua maribuat semua seperti itu, maka dia sederhana. Kalau moderat dia bervariasi ya, jadi sulfurnya ada yang 0,5, ada yang sampai 2 seperti itu ya, tapi kalori sama semua. Nah, kalorinya ini sama, berarti 5 ribuan semua, maka dia moderat. Nah, kalau kompleks itu sudah sulfurnya berbeda, moisture-nya juga berbeda, artinya sangat bervariasi, maka dia masuk yang sangat bervariasi. Nah, ini kaitannya apa? Kita sudah punya dana moderat kompleks, ini terkait dengan nanti akan kita hitung ya, ini dia akan kita hitung yang namanya jarak titik pengamatan atau informasi ini ya. Kalau dia yang kondisi geologi sederhana ya, maka jarak pengamatannya ya, itu bisa sampai 500 meter bisa untuk terukur ya. Jadi kalau dia 500 meter masih bisa untuk terukur ya. Maka kita bisa menghasilkan sumber daya yang terukur kalau kondisi sederhana. Nah, kalau kondisinya moderat, kalau tidak bisa, kita harus lebih rapat lagi datanya. Berarti datanya minimal 250 minimal. Bisa masuk ke terdekat Ini makan tomat goblok. sampai 500. Jadi kondisi geologi ini mempengaruhi jarak titik informasi. Ya, kalau kalian masuk kondisi geologi yang sederhana, Bisa diminum nih. ya, terus bisa untuk menghasilkan sumber daya terukur. Tapi kalau kondisi geologinya kompleks, ya kalau kamu ambil jarak lebih 500, ya itu hanya untuk sumber daya yang terka. Nah, gimana kalau mau terukur? Jaraknya cukup bisa 100 meter, jadi ada meter bisa kan sumber daya yang terukur. Kadang-kadang itu ya, kemarin Bapak jelaskan, tapi ini diulas lagi Pak. Ini. Nah ini ya, artinya peningkatan tingkat pengetahuan dan kelayakan geologi, keyakinan geologi ya, dari yang sumber daya terdekat tadi, ya, sumber daya terdekat lagi itu tidak bisa menjadi cadangan. Yang bisa menjadi cadangan yang terunjuk ya, terunjuk ini menjadi cadangan terkira. Nah, yang terukur, nah kita lihat panahnya sekarang ya. Sumber daya terunjuk hanya bisa menjadi cadangan terkira. Tapi sumber daya terukur ini bisa menjadi cadangan terbukti dan bisa juga jadi cadangan terkira. Jadi bisa turun dia punya rank. Ya, pertimbangan faktor penambangan, pengolahan, kemudian ekonomi, pemasaran, legal, lingkungan, sarana prasarana, sosial dan peraturan perundangan. Inilah faktor pengubah yang bisa mengubah sumber daya tadi menjadi cadangan. Ya, itu yang kita bilang kemarin studi kelayakan. Ya. Nah ini ada catatan. Ya. Batu bara berjenis kalori
rendah, ya, energi rendah, kalau menunjukkan kandungan panas yang relatif lebih rendah dibandingkan dengan batu bara jenis energi tinggi atau heranti, sehingga persyaratan aspek ekonomis masih rendah dan tidak dapat menjadi faktor pengubah dari sumber daya terukur menjadi cadangan produktif. Oke. Ini untuk pelaporan hasil eksplorasinya, kalian bisa baca sendiri nanti. Nah, ini masuk ke ilustrasi spot dog tadi ya, yang kalau bilang. Jadi radius tadi itu adalah titik jarak untuk, kalau dia yang warnanya abu-abu terang itu adalah ya, kemudian yang abu-abu gelap banget itu yang sumber daya terunjuk atau indicated, kemudian yang warnanya abu-abu ya yang paling luar itu yang terka. Nah, kita lihat di sini ya, ada spot yang menyambung menjadi ya, yang menyatu gitu, tapi ada juga yang soliter ya, sendiri-sendiri, ada yang bahkan ya. Di sini di gambar ini, kalau kita lihat gambar pertama yang di sisi paling barat ya, atas, yang ada 3 titik di atas itu. Nah, ini kita akan mendapatkan ya titik yang berpotongan atau spot yang berpotongan itu pada sumber daya yang indikasinya sudah nyambung, ukurnya tidak nyambung. Yang nyambung itu hanya donatnya. Kemudian kita lihat ke bawahnya titik itu. Nah, ini semua nyambung donatnya, mulai dari terukur, berindikasi sampai ke terka. Nah, ini kemudian di sisi timur atas ya, ini ada yang justru masing-masing soliter. Jadi donatnya terindikasinya terpisah, donatnya terukur terpisah. Nah, yang nyambung hanya donatnya yang terka atau yang keluar. Nah, kita lihat ada garis putih itu ya. Ini artinya batasan spot dot ya, yang digunakan untuk klasifikasi dalam perhitungan sumber daya nanti ya. Nah, ini sudah ada penjelasan lagi ya, nanti kalian bisa baca juga ya. Ini jelas ya, di SNI yang 2019 ini jauh lebih detail ya. Kalian di sini dilengkapi dengan flowchart proses ya, dari proses estimasi sumber daya dan cadangan sampai ke pelaporan ya. Jadi di sini ada proses ya, inventarisasi basis data sumber daya, kemudian dilakukan verifikasi dan validasi ya. Ini orang kompeten person ya tentunya. Jadi konfirmasi ini ke kompeten person untuk di bidang estimasi sumber daya. Kalau dia ya, dia bisa lanjut ya untuk masuk ke perhitungan cadangan ya. Kalau tidak, dia harus diperbaiki dulu ya oleh CPI tadi. Nah, setelah iya ya, masukkan parameter studi kelayakan seperti sosial lingkungan, teknik penambangan, geoteknik dan sebagainya untuk menghitung metode penambangan ya. Tapi di sisi lain ya, kategori sumber daya tadi
ini kita bisa naikkan menjadi klasifikasi cadangan ya, di sisi bawah kita bisa lihat. Nah, dengan urutan-urutan langkah Ributnya si anjing. ya, di sini ada pembuat pemilihan metode penambangan, kemudian pembuatan objektif optimization ya, bahkan kita harus bisa nanti membuat bagaimana ekonomi, jadi kemudian harga, stripping rasio, kemudian overall slope-nya berapa, kemudian single slope berapa, ya masing-masing bench ini berapa untuk intinya dan sebagainya. Untuk nanti kalian akan menghitung, kita akan hitung masing-masing mungkin dengan cara membuat yang namanya optimasi ya. Setelah itu masuk ke pembuatan desain tambang. Membuat desain tambang. Desain tambang kita masukkan parameter geoteknik terkait geometri tambang. Nah, setelah pembuatan desain tambang, masuk ke perencanaan umur tambang atau LOM ya, life of mine. Nah, di LOM ini kalian justru bisa menentukan kira-kira dengan perencanaan target produksi 1 juta per tahun, maka tambang ini akan sampai kapan. Beda kalau dia dinaikkan menjadi 2 juta per tahun atau 5 juta per tahun. Nah, setelah itu evaluasi keekonomian dan proyek tambang. Financial modeling. Financial modeling ini ya, yang bisa melakukan itu adalah kompeten person untuk cadangan dan ekonomis. Ya, ulang lagi itu proses tadi. Ya. Kemudian klasifikasi cadangan sudah ada, pertimbangan faktor pengubah sudah dimasukkan, ya, sehingga hasilkan laporan cadangan. Ya. Jadi sangat mudah sekali cara membaca tabel ini dan informatif. Ya, ini nanti bisa baca sendiri untuk teks tekstualnya. Ini ada daftar pengecekan kriteria pelaporan. Ya, di sini ada penjelasannya. Jadi sangat suatu perhubungan sumber daya. Ya. Nah, ini juga ya kita lihat ya. Kita lakukan pemeriksaan dan penelahan misalnya hasil dari setiap pemeriksaan pengulangan terhadap teknik pengambilan sampel dan data. Ya, kemudian di sini ada pelaporan eksplorasi, ya, kriteria untuk status kepemilikan dan izin-izinnya bagaimana, di situ dijelaskan. Ya, nah, ini orang competent person. Jadi Anda kan nanti akan menjadi competent person, ya, baik di sisi sumber daya maupun data. Harus bisa menjelaskan ya terhadap kriteria yang ada dalam beban sumber daya dan cadangannya dengan menggunakan penjelasan. Bisa baca lagi sendiri. Ya, ini lengkap penjelasannya. Nah, ini tadi ya, sini juga ada pedoman kajian teknisnya. Nah, jadi untuk membuat studi kelayakan, ya, maka Anda harus memahami pedoman kajian teknis ini. Ya. Nah, di sini ada studi pelingkupan, studi kelayakan, dan studi kelayakan. Nah, secara umum apa deskripsi yang ada, mulai dari kategori sumber daya, kategori cadangan, ya, desain tambang, dalam, kemudian ada capex yang mencakup sipil, struktur arsitek, ya, piping, ya, dan sebagainya. Ini bisa baca lagi sendiri, ya, dan cukup jelas di sini, ya. Di sini kita lihat saran kontingensi untuk cadangan itu kalau studi pelingkupan 25%, untuk pra studi kelayakan 15%, dan studi kelayakan 10%. Ya, jadi sangat membantu sekali. Nah, ini
bagaimana sih format untuk laporan sumber daya dan cadangan yang kita rekomendasikan untuk dari pengantar daftar isi dan sebagainya, ya. Laporan hasil eksplorasi, ya. Kemudian ini bibliografi untuk penyusunan dokumen ini. Oke, baik. Saya pikir itu ya. Apakah ada pertanyaan terkait SNI 5015? Kalau tidak ada, maka pertemuan selanjutnya kita akan bahas tentang KCMI. Ya. Setelah KCMI selesai, maka kita ujian setengah semester akan dilanjutkan oleh Pak Agus Winarno, ya. Jadi untuk kalian saya berikan kisi-kisinya di pertemuan terakhir besok, ya, untuk dengan pelajaran saat UTS. Mungkin itu, ya. Kalau tidak ada pertanyaan, Saya Pak. Silakan. Yang masalah titik pengamatan tadi Pak, yang khususnya di yang titik pengamatan Pak, yang Ya, khususnya di Samarinda itu titik pengamatannya itu masuk di Serda, khususnya di Kalimantan Pak. Ya, bagus sekali. Oke, jadi kita lihat ya, balik lagi ke sini. Ya, kita lihat Kalimantan. Nah, di sini kan ada parameter untuk kondisi geologi. Nah, ini ya. Nah, kita lihat dulu kan, Kalimantan ini masuk yang kondisi geologi sederhana, moderat, atau kompleks. Kalau Kalimantan semua masuk, nah, dari sederhana, moderat, kompleks. Ya, sekarang kita harus mengambil skopnya yang lebih kecil, karena kita tahu bahwa izin-izin usaha tambang atau IUP itu pasti tidak lebih dari 10.000 hektar. Ya, jadi maksimal itu 10.000 hektar. Nah, artinya itu luasnya 71.000 hektar Samarinda, ya. Nah, maka IUP itu maksimal 10.000 hektar. Nah, jadi sepertujuhnya dari kota Samarinda itu maksimal. Tapi rata-rata kan sekarang kita lihat izin-izin usaha